Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, dan nikmat serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sedikit uraian mengenai amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kita tahu bahwa tanggal 10 Dzulhijjah merupakan puncak ibadah haji. Sehingga 10 Dzulhijjah itu sering disebut juga dengan Yaumun Nahri. Artinya hari penyembelihan hewan. Karena pada saat itulah dilakukan penyembelihan hewan. Meskipun juga bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik sesudahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri, thumma yaumul qarri." Artinya sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahr, hari penyembelihan hewan, yakni 10 Dzulhijjah. Tsumma yaumul qarri, kemudian hari di mana para jamaah haji itu tinggal di Mina, yakni pada tanggal 11 Dzulhijjah. Ini sebutan Yaumun Nahr yang terdapat di dalam hadis. Di dalam riwayat yang lain, tanggal 10 Dzulhijjah sebagai puncak haji juga disebut Rasulullah sebagai Yaumul Hajjil Akbar, yaitu hari haji besar. Kenapa disebut demikian? Karena pada 10 Dzulhijjah ini dilakukan sejumlah manasik, amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan haji yang cukup banyak. Misalnya melempar jumroh Aqabah, juga menyembelih hewan, juga memotong atau mencukur rambut, juga tawaf ifadah, dan juga sa'i haji. Semuanya bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga ini disebut sebagai Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqafa yauman nahri bainal jamarati fil hajjati allati hajja fiha. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada Yaumun Nahr, pada tanggal 10 Dzulhijjah itu berada di antara jamarat, yaitu pada saat beliau menjalankan haji wada. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ayyu yaumin hada?" Hari apa ini? Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, "Hada yaumun nahri." Ini adalah hari nahar, hari penyembelihan hewan ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah menimpali setelah itu, "Hada yaumul hajjil akbar." Ini adalah hari haji besar. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa sekalian, itu penjelasan tentang nama seputar tanggal 10 Dzulhijjah sebagaimana tertera di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, apa saja amalan-amalan haji pada tanggal 10 Dzulhijjah ini? Setidaknya ada 4 amalan utama yang dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang pertama adalah melempar jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah adalah jumroh yang paling barat. Di Mina itu ada 3 jamarat, 3 jumroh.
yang paling timur disebut jumroh al-ula, jumroh pertama atau jumroh kecil. Kemudian di baratnya lagi ada jumrotul wusta, yaitu jumroh yang tengah. Kemudian di baratnya lagi yang paling dekat dengan Mekah, itu namanya jumrotul aqabah. Dan melempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah cukup hanya satu jumroh, yaitu jumrotul aqabah saja, dengan 7 lemparan batu kecil. Nah, melempar jumroh pada tanggal 10 Dzulhijjah ini termasuk rukun haji karena menjadi salah satu unsur tahallul haji. Kita tahu bahwa tahallul itu adalah rukun haji, sehingga kalau melempar jumratul aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah bagian dari unsur tahallul, maka ia juga merupakan bagian dari rukun haji yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji. Kapan pelaksanaan melempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah? Waktunya yaitu setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit bisa dimulai pelemparan jumrah aqabah, dan waktu ini berakhir sampai terbenamnya matahari. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki udzur, misalnya orang yang sakit, orang yang terlalu lemah, renta atau tua, dan memiliki hajat-hajat tertentu, ini boleh melempar pada pagi hari sebelum matahari terbit. Misalnya pada waktu subuh, setelah subuh sudah boleh melempar. Ini bagi orang-orang yang memiliki udzur tertentu. Kemudian bagaimana tata cara melemparnya? Pertama-tama, seorang jamaah harus menyiapkan 7 batu kerikil. 7 batu kerikil itu sebesar ujung jari. Dan itu bisa dipersiapkan sejak di Muzdalifah saat bermalam di sana sebelumnya. Bisa juga diambil di wilayah Mina, karena panitia haji sekarang juga menyiapkan batu-batu kerikil itu di banyak tempat, termasuk di Mina pun juga banyak. Jadi seorang jamaah tadi menyiapkan 7 batu kerikil untuk nanti dilemparkan ke jamroh. Setelah itu kemudian menuju ke Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah adalah jumroh yang paling barat, yang paling dekat dengan Makkah. Nah, setelah itu kemudian mengambil posisi menghadap ke Jamratul Aqabah dan menjadikan Mina itu berada di sebelah kanan dirinya, dan Ka'bah atau Masjidil Haram atau Makkah itu berada di sebelah kirinya. Jadi posisi saat melempar itu kesunatannya yaitu menjadikan Mina itu di sebelah kanan tubuhnya, sedangkan Ka'bah atau Masjidil Haram atau Mekah itu berada di posisi kiri tubuhnya, dan dia menghadap ke jamrah. Pada posisi itulah kemudian dia melakukan lemparan kerikil tadi sebanyak 7 kali, masing-masing lemparan 1 kerikil. Jadi tidak boleh melempar 7 kerikil sekaligus. Jadi harus 1 lemparan, 1 kerikil, dan sebanyak 7 lemparan kerikil tadi. Kemudian saat melempar itu disertai ucapan Allahu Akbar. Jadi setelah melempar, Allahu Akbar, melempar, Allahu Akbar, melempar, Allahu Akbar, melempar. 7 kali lemparan dan 7 kali takbir. Setelah selesai melempar 7 kali lemparan, tidak ada doa setelah selesai melempar jumroh aqabah. Jadi setelah itu kemudian jamaah haji jadi bisa menuju ke amalan selanjutnya, yaitu bisa menyembelih hewan bagi yang mengambil haji tamattu dan qiron, atau bisa juga langsung mencukur rambut atau memotong rambut bagi yang sempat untuk melakukannya lebih awal. Tentang posisi melempar jumroh seperti yang kita terangkan tadi, itu diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Diceritakan bahwa beliau, Abdullah bin Mas'ud, itu adalah istaqbalal jamrata. Dia menghadap jamroh aqabah, faja'alal baita an yasari, dan menjadikan
Ka'bah atau Masjidil Haram itu berada di posisi kiri tubuhnya, wa Mina ala yaminih, dan Mina itu berada di sisi kanan tubuhnya, wa rama bisab'i hasayatin, dan kemudian melempar dengan 7 buah batu kerikil. Qala, dan berkata Ibnu Mas'ud, hakadza ra'aitun nabiyya yaf'aluhu. Begitulah saya melihat Nabi Muhammad SAW menjalankannya saat melempar jumrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian setelah melempar jumrah ini, kegiatan selanjutnya adalah menyembelih hadyu, menyembelih hewan kurban haji. Ini dilakukan bagi orang yang mengambil haji tamattu dan haji qiran. Yang mengambil haji tamattu dan haji qiran ada kewajiban untuk menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah ini. Nah, sedangkan yang haji ifrad tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau melakukan kesunahan juga tidak apa-apa. Nah, hewan yang disembelih itu bisa berupa kambing, bisa berupa sapi atau unta. Dalam hal ini jamaah bisa melakukannya sendiri, bisa membeli hewan sendiri kemudian menyembelihnya sendiri, bisa juga diwakilkan kepada petugas tertentu atau otoritas, atau cukup lewat bank, dan nanti pihak yang diberi amanat itu akan melaksanakannya sesuai dengan amanat yang diberikan. Jadi bisa dilakukan sendiri, bisa juga diserahkan atau diwakilkan kepada otoritas yang bisa diberi amanat untuk melaksanakan itu. Waktu penyembelihan hewan itu bisa dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan bisa juga dilakukan pada hari-hari tasyrik. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang bertamattu, mengambil haji tamattu dengan mengerjakan umroh dulu sebelum haji, famastaysara minal hadi, maka dia wajib menyembelih hewan yang mudah didapat. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak menemukan hewan sembelihan, maka wajib dia berpuasa 3 hari dalam haji dan 7 hari jika kalian telah kembali. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna, yaitu melaksanakan puasa sebagai ganti jika orang yang berhaji tamattu tadi tidak mendapatkan hewan sembelihan yang bisa disembelih pada waktu haji. Bisa diganti dengan puasa 3 hari selama haji dan 7 hari ketika dia pulang ke rumah. Kemudian amalan yang ketiga pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah mencukur atau memotong rambut. Mencukur rambut itu berarti al-halqu, artinya mencukur halus. Sedangkan memotong itu adalah taksir, sekedar memendekkan rambut. Nah, setelah menyembelih hewan, jamaah mencukur rambutnya bagi laki-laki atau memotong sebagian rambutnya bagi perempuan. Nah, sebaiknya bagi laki-laki adalah al-halq, yaitu mencukur bersih rambutnya. Itu lebih utama dari sekedar taksir, dari sekedar memotong atau memendekkan rambutnya. Bagi wanita cukup dengan memotong seujung jari saja atau sekitar 1 atau 2 cm dari ujung rambutnya. Itu sudah cukup. Tidak harus mencukur halus rambutnya. Nah, bagi laki-laki mencukur rambut itu lebih baik daripada sekedar memendekkan. Karena Rasulullah SAW bersabda pada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, rahimallahul muhalliqina. Allah merahmati atau memberi rahmat kepada orang-orang yang mencukur rambut mereka. Waqalu, kemudian para sahabat berkata, wal muqassirin ya Rasulullah, dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah berkata, qala rahimallahul muhalliqin.
Rasulullah mengatakan Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mencukur halus rambutnya. Kalau para sahabat tadi berkata, wal muqassirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya saja ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kembali berkata, rahimallahul muhalliqin, Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang mencukur halus rambutnya. 3 kali Rasul berkata. Sahabat pun menimpali wal muqassirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang sekedar memendekkan rambutnya ya Rasulullah. Baru setelah 3 kali Rasul mengatakan qala wal muqassirin, Rasulullah bersabda, dan juga orang-orang yang sekedar memendekkan rambutnya. Ini artinya apa? Bahwa orang laki-laki yang mencukur halus rambutnya itu lebih baik, lebih afdol daripada sekedar memendekkan rambutnya. Meskipun memendekkan rambutnya itu juga sudah memadai atau mencukupi untuk memenuhi persyaratan dalam ibadah ini. Nah, setelah melakukan cukur atau potong rambut, kegiatan yang bisa dilakukan oleh jamaah haji adalah melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Kalau 3 kegiatan sebelumnya tadi di Mina, jadi melempar jumrah aqabah itu di Mina, kemudian menyembelih hewan itu juga di Mina, mencukur bisa juga di Mina, di tenda tempat tinggalnya di Mina. Nah, sekarang tawaf ifadah ini dilaksanakan di Masjidil Haram. Nah, tawaf ifadah merupakan rukun haji dan ini tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka hajinya menjadi tidak sah. Nah, apa itu tawaf? Seperti pernah kita terangkan, tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari arah Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama, di arah Hajar Aswad juga, dengan arah putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan kata lain, saat mengelilingi Ka'bah, seorang jamaah itu meletakkan Ka'bah pada posisi sebelah kiri tubuhnya. Nah, tawaf ini merupakan rukun haji. Dan tawaf yang merupakan rukun haji ini biasa disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf haji. Nah, setelah tawaf, sebagaimana biasanya dalam tawaf yang sudah kita pernah kita jelaskan, jamaah disunatkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, atau kalau tidak mungkin bisa di bagian manapun dari Masjidil Haram. Ini kesunatan setelah melaksanakan tawaf. Dalil yang memerintahkan tawaf ini tersebut di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotorannya yang ada pada badan mereka dan menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan kemudian melakukan tawaf di rumah yang tua itu, yakni di Ka'bah. Para pemirsa sekalian, jika misalnya seorang jamaah itu ada uzur sehingga tidak bisa melakukan tawaf ifadah pada tanggal 10, misalnya karena sakit, atau bagi wanita itu mungkin karena haid, atau masjid pada tanggal 10 itu sangat padat. Memang biasanya Masjidil Haram pada tanggal 10 Dzulhijjah ini puncak kepadatannya, sehingga kalau kita pandang kepadatan itu berbahaya bagi kita atau kurang menguntungkan dan kita tidak kuat untuk berpadat-padatan di situ, maka tawaf ifadah bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik, tidak harus tanggal 10. Nah, bahkan untuk wanita yang haid, karena tidak tahu kapan haidnya bisa berakhir, bahkan misalnya sampai hari-hari tasyrik pun masih haid, wanita yang sedang haid itu tawaf ifadahnya bisa dilakukan setelah hari tasyrik, asalkan masih pada bulan Dzulhijjah. Nah, ini amalan haji tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tawaf. Sebagai kelanjutan dari tawaf,
ada amalan selanjutnya adalah sa'i. Jadi sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf ya, beriringan ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Nah, sa'i ini adalah sa'i haji. Sa'i yang merupakan rukun haji. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Satu perjalanan itu yaitu dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1, kemudian dari Marwah ke Sofa dihitung 2, dan begitu seterusnya sampai 7 kali, dan nanti berakhir di Bukit Marwah. Nah, sa'i ini merupakan rukun haji yang wajib dilakukan oleh semua jamaah haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya menjadi tidak sah karena ini rukun. Nah, kapan sa'i ini bisa dilakukan? Bagi jamaah haji yang mengambil haji tamattu. Haji tamattu itu berarti haji ya yang dilakukan dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian setelah itu bertahalul, melepas pakaian ihramnya, dan baru kembali ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah pada hari Tarwiyah, itu melakukan ihram haji. Nah, itu namanya haji tamattu. Bagi orang yang melakukan haji tamattu, otomatis sa'inya 2 kali. Pertama adalah sa'i umroh sebelum melaksanakan haji, dan yang kedua adalah sa'i haji pada tanggal 10 Dzulhijjah ini setelah tawaf ifadah. Ini bagi yang mengambil haji tamattu. Tetapi bagi jamaah haji ifrad dan qiran, ada kemungkinan, dan itu boleh, dia melakukan sa'i hajinya setelah tawaf kudum. Jadi orang yang mengambil haji ifrad dan qiran itu tidak melakukan umroh dulu seperti haji tamattu, tapi datang ke Makkah ihram langsung ihram haji. Atau mungkin kalau qiran ihram haji dan umroh tapi amalannya satu, yaitu sama dengan amalan haji. Kemudian ke Makkah melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini hukumnya sunnah. Dan setelah tawaf kudum, orang yang mengambil haji ifrad atau qiran bisa langsung melaksanakan sa'i hajinya. Tapi bisa juga sa'i hajinya ditunda pelaksanaannya, yaitu kapan? Setelah melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi sa'i haji pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah tawaf ifadah ini dilakukan oleh jamaah haji yang mengambil haji tamattu dan jamaah yang mengambil haji ifrad dan qiran yang belum melaksanakan sa'i setelah tawaf kudum sebelumnya. Kalau sudah melaksanakan sa'i setelah tawaf kudum, maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sa'i pada setelah tawaf ifadah ini. Kalau misalnya tanggal 10 itu belum bisa dilaksanakan tawaf ifadah, ya karena beberapa alasan seperti yang kita sebut di atas, maka sa'inya pun dan tawafnya bisa ditunda esok harinya pada tanggal 11, atau kalau belum memungkinkan bisa tanggal 12 Dzulhijjah, bisa dilakukan setelah tanggal 10 Dzulhijjah pada waktu yang memungkinkan. Tapi pelaksanaan sa'inya harus satu paket dengan tawaf, baik tawaf ifadah maupun tawaf kudum. Nah, ini pelaksanaan sa'i bagi jamaah haji. Sedikit perbedaan adalah bahwa kalau tawaf itu mensyaratkan jamaah harus dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka mengharuskan wudhu seperti sholat, harus menutup aurat. Tetapi kalau sa'i ini tidak mengharuskan suci dari hadas, sehingga tanpa wudhu pun sa'i itu sah dan boleh. Tapi sebaiknya sa'i pun dilaksanakan dalam kondisi suci atau bersih dari hadas, itu lebih afdol. Para pemirsa sekalian, setelah itu ada istilah tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani.
Tahallul itu yaitu kondisi seorang jamaah haji itu sudah keluar dari ihramnya, sudah dalam kondisi halal, tidak lagi dalam kondisi ihram yang di situ banyak larangan-larangan. Nah, tahallul awal itu yaitu manakala seorang jamaah sudah menyelesaikan 2 dari 3 atau 4 amalan ini. Misalnya seorang jamaah sudah melempar jumrah akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan sudah mencukur atau memotong rambutnya, maka sudah 2 amalan yang dia lakukan, maka dia sudah bertahallul awal. Atau bisa juga melempar jumrah akobah dan sudah melaksanakan tawaf dan sa'i pada hari itu, 2 amalan. Tawaf dan sa'i itu satu paket, satu paket berarti dia sudah tahallul awal. Apa itu maksudnya tahallul awal? Artinya dia sudah bisa melepas pakaian ihramnya dan berpakaian biasa, dan dia sudah terbebas dari larangan-larangan ihram. Kecuali satu yang masih tetap tidak boleh dilakukan, yaitu berhubungan suami istri dan hal-hal yang mengarah ke itu. Itu ketika seorang jamaah haji dalam kondisi tahallul awal. Tetapi jika seluruh amalan haji yang kita sebut tadi sudah dijalankan, melempar jumrah akobah sudah, menyembelih hewan sudah, mencukur memotong rambut juga sudah, tawaf haji sudah, sa'i haji juga sudah, maka berarti dia sudah tahallul tsani, sudah tahallul yang sempurna, dan dengan demikian seluruh larangan ihram sudah bebas dilakukan, sudah boleh dilakukan, termasuk berhubungan suami istri. Inilah pengertian daripada tahallul awal dan tahallul tsani. Para pemirsa sekalian, dengan demikian urutan kegiatan pada tanggal 10 Dzulhijjah ini, kalau bisa kita simpulkan, pertama tadi adalah setelah mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah itu melempar jumrah akobah 7 kali lemparan. Setelah itu adalah menyembelih hadyu, menyembelih hewan. Kemudian itu bagi yang jamaah haji tamattu dan haji qiron. Kemudian setelah itu melakukan cukur atau potong rambut, kemudian melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf haji, kemudian melaksanakan sa'i haji, dan yang terakhir adalah tahallul awal dan tahallul tsani tadi. Inilah uraian tentang kegiatan haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan yang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan pada suatu saatnya nanti akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi tanah suci Mekah guna melaksanakan umrah atau haji dan ibadah-ibadah lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.